Tak puas gaji TKW informal, Taiwan jadi 20.000 NT, Presiden ganas Community minta TKW dimasukkan saja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini keuntungannya. Pengasuh migran dan pembantu rumah tangga di Taiwan mengatakan pada hari Jumat bahwa keputusan pemerintah untuk meninjau upah minimum mereka tidak cukup memuaskan dan mereka menyerukan untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Perburuhan Taiwan. Pengasuh Indonesia Fajar yang merupakan Presiden Organisasi Solidaritas Pekerja Indonesia Ganas Community mengatakan kepada CNA bahwa usulan pemerintah untuk menaikkan upah minimum untuk pengasuh imigran informal dari 17.000 NT menjadi 20.000 dolar NT per bulan masih belum sesuai dengan gaji pekerja migran di sektor industri. Saya rasa tidak cukup karena perbedaan gaji antara pekerja formal dan informal masih banyak, hampir 25%, kata Fajar. Membandingkan dengan upah minimum 25.220 untuk kategori migran formal maksud saya, pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang Perburuhan Taiwan. Fajar mengatakan masalah potensial lainnya adalah majikan yang menentang kenaikan upah minimum untuk pengasuh migran dan pembantu rumah tangga diperberat beban kerja atau mengharuskan pekerja untuk membeli makanan sendiri dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Pekerja migran domestik sudah terjepit karena biasanya mereka harus membayar 1.500 sampai 1.800 per bulan kepada agen perantara tenaga kerja yang memperkerjakan mereka, katanya. Oleh karena itu, jauh lebih penting untuk membawa pengasuh migran dan pembantu rumah tangga di bawah Undang-Undang Standar Tenaga Kerjaan, kata Fajar yang bekerja di New Taipei. Jika PRT dimasukkan ke dalam undang-undang, mereka akan mendapat perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik, tidak hanya dalam gaji, tetapi juga jam kerja, jaminan sosial, dan bidang lainnya, katanya. Tidak seperti pekerja migran yang bekerja di sektor industri, pengasuh migran swasta berbasis rumahan dan pembantu rumah tangga tidak tercakup oleh Undang-Undang Standar Tenaga Kerja Taiwan yang membuat upah minimum mereka tertahan di 17.000 NT selama 7 tahun terakhir. Kementerian Tenaga Kerja (MOL) mengumumkan bahwa pada hari Kamis bahwa mereka akan segera memperkenalkan kenaikan upah minimum untuk pengasuh migran informal yang tinggal di rumah dan pembantu rumah tangga berdasarkan rekomendasi dari Komite Manajemen Dana Keamanan Kerja. Komite telah merekomendasikan kenaikan dari upah minimum bulanan saat ini sebesar 17.000 NT menjadi setidaknya 20.000 NT untuk pengasuh migran dan pembantu rumah tangga, menurut MOL. Seorang pembantu rumah tangga Indonesia bernama Emma mengatakan kenaikan gaji diperlukan karena pekerja rumah tangga migran terkadang memiliki biaya seperti makanan dan tagihan medis karena tidak semua majikan bersedia menanggung biaya mereka. Asuransi kesehatan meningkat setiap tahun dan kami dikenakan biaya untuk item lain seperti ARC dan biaya paspor, kata Emma yang telah bekerja di Taiwan selama lebih dari 7 tahun dan berbasis di Kabupaten Pingtung. Perawat Filipina Nancy Sangalang yang telah bekerja di Taiwan selama 12 tahun mengatakan dia akan menyambut baik kenaikan gaji dalam 2 tahun sisa kontraknya sebelum dia mencapai batas 14 tahun. Saya menantikan gaji yang diusulkan sebesar 20.000 NT, kata Sanggalang, yang berbasis di Kaohsiung. Pemerintah sudah memberi kami asuransi kecelakaan kerja, jadi kali ini saya berharap mereka akan segera menaikkan gaji kami. Mari Yang, koresponden berita saluran Filipina yang berbasis di Taiwan dan advokat migran, mengatakan bahwa sementara usulan kenaikan upah minimum yang diusulkan pemerintah Taiwan untuk pekerja migran rumah tangga terlambat, dia berharap itu akan meluas ke pengasuh migran dari semua negara, bukan hanya Indonesia. Usulan untuk menaikkan gaji pekerja migran rumah tangga ini sudah lama tertunda dan itu harus dilaksanakan sesegera mungkin, kata Yang kepada CNA.
yang juga mengatakan dia berpikir dimasukkannya kategori pekerja migran itu dalam Undang-Undang Standar Tenaga Kerja Taiwan hampir tidak mungkin. Orang Indonesia merupakan bagian terbesar dari pengasuh migran Taiwan, dan pemerintah mereka telah mempelopori negosiasi upah minimum dengan Taiwan. Pada akhir Juni, pejabat tenaga kerja Taiwan dan Indonesia mengadakan satu putaran pertemuan, di mana pihak Indonesia sangat menganjurkan kenaikan upah bagi pengasuh migran dan pembantu rumah tangga di Taiwan. Negara-negara lain termasuk Filipina juga telah berdiskusi dengan Taiwan tentang perbedaan upah minimum pekerja rumah tangga dibandingkan dengan pekerja pabrik, dan telah menyarankan untuk menaikkan gaji penjaga migran informal berbasis rumahan dan pembantu rumah tangga. Di Taiwan ada sekitar 202.616 pekerja migran yang dipekerjakan sebagai pengasuh swasta di rumah dan 1.441 sebagai pembantu rumah tangga menurut statistik MOL pada akhir Mei. Hai guys, itu tadi berita dari Taiwan masih tentang seputar gaji yang desas-desusnya dinaikkan dari 17.000 menjadi 20.000 NT ya. Itu sudah diberlakukan ya, tapi belum ada keputusan oke atau belum ya, karena saya belum dapat kabar juga dari majikan saya dan juga dari agensi saya ya, karena saya juga belum bertanya tentang hal ini ya. Jadi sini ada berita tentang tidak puas ya, gaji TKW informal Taiwan jadi 20.000. Presiden Ganas Community minta TKW dimasukkan saja dalam undang-undang ketenagakerjaan, ini keuntungannya ya. Jadi dari pihak Presiden Ganas Community ya, tadi disebutkan Pak Fajar ya, itu mengatakan bahwa untuk TKI informal itu dimasukkan saja ke dalam undang-undang ketenagakerjaan agar dapat perlindungan penuh ya, hak-haknya gitu ya. Jadi nggak cuma kita bekerja aja di sini, tapi kita juga ada perlindungan hak mengenai jam kerja, mengenai gaji, upah minimum regional seperti itu ya. Jadi kita lebih terjamin lagi di sini seperti itu ya. Dan tadi juga udah menyebutkan bahwa kenaikan gaji itu sudah terlambat ya, karena sudah bertahun-tahun kita di sini ya, yang dulunya masih 17.000 sampai sekarang belum naik-naik ya. Mungkin bukan cuma ada yang bekerja 7 tahun ya, bahkan lebih dari 7 tahun pun juga mungkin masih gajinya tetap segitu-gitu aja, juga kita nggak tahu ya, seperti itu ya gitu. Jadi ini kenaikan dibilang sangat lambat sekali ya gitu. Jadi tadi juga sudah disebutkan, jadi kalau bisa bukan hanya dari pemerintah Indonesia saja, tadi dari Filipina juga menginginkan kenaikan gaji untuk para pekerjanya juga seperti itu. Ya ini kan sekarang ini kan berlaku hanya untuk orang tenaga kerja Indonesia aja kan ya guys ya, karena yang mengusulkan ini dari pihak Indonesia ya. Jadi bukan untuk dari negara-negara lain ya gitu ya. Jadi dari negara lain kayak misalkan Filipina, mungkin ada Vietnam juga, mungkin ada Thailand mungkin juga pengen mengumumkan pengen mendapatkan gaji yang seperti itu juga gitu ya. Jadi ya saya nggak bisa bilang apa-apa yang mengenai tentang berita ini ya. Intinya pokoknya kita gimana ya, kalau benar-benar naik seperti ini ya, saya sangat berharap banget ya, dan berterima kasih banget ya, karena udah diperjuangkan seperti itu ya, sampai akhirnya deal gaji bisa menjadi 20.000 ini gitu ya. Ya semoga kedepannya pemerintah Taiwan tidak terlambat lagi untuk menaikkan gaji, dan lebih intinya informal itu lebih diperhatikan lah, dari jangan cuma yang formal aja yang diperhatikan, kita sama-sama kerja kan di sini intinya kan, jangan sampai kita kayak anak tiri aja gitu ya. Justru pekerja informal itu lebih singku atau lebih lebih keras dibandingkan dengan pekerja yang formal gitu, karena kita di sini tuh jaga orang tua itu kan kadang istirahat nggak cukup ya kan, kadang kita tuh masih beresin yang lain, kadang kita masih ngurusin yang lain juga gitu, yang kadang yang kita kerjakan itu nggak cuma satu kerjaan aja, kadang majikan satu dengan majikan yang lain itu sudah berbeda-beda guys. Jadi nggak bisa disetarakan dengan dia baik, dia ini, tidak bisa seperti itu, karena setiap orang berbeda-beda seperti itu. Terima kasih bagi yang udah nonton video aku dari awal sampai habis. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Tetap seperti biasa, aku doakan semoga semua tetap diberikan kesehatan berpanjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu senyum, smile, dan jangan lupa bagian cinta kasih kamu dan orang dengan tulus ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di berita-berita
dan video terbaru tentunya bersama Nana Story lainnya. Bye bye.